Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang. Sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Bu Yanti menatap Ferry yang pergi meninggalkannya. Dalam hati ia bersyukur, masih ada seseorang di rumah ini yang peduli kepadanya. Itu sudah lebih dari cukup. Bu Yanti menghela nafas panjang. Ia menatap langit kamar dengan tatapan kosong. Perasaan aneh yang tadi sempat menghantuinya masih terasa samar di sudut hatinya. Ini tidak boleh terus-terusan terjadi. Ia tahu, pikirannya akhir-akhir ini sering melayang ke hal-hal yang seharusnya tidak ia pikirkan. Mungkin, ini hanya karena dirinya terlalu lelah. Atau mungkin karena sudah terlalu lama hidup sendiri. Bu Yanti bangkit dari kasur dan merapikan rambutnya. Lebih baik aku mandi, agar pikiranku lebih segar. Tanpa banyak berpikir, ia bergegas menuju kamar mandi. Namun, saat ia tengah mandi, ia baru sadar satu hal. Handuknya tertinggal di dalam kamar. Ia menepuk dahinya dengan pelan. Astaga, bagaimana bisa aku lupa membawa handuk? Gumamnya di dalam kamar mandi. Kemudian, ia menoleh ke arah pintu. Berpikir siapa yang bisa diminta tolong. Ucap hatinya, dengan suara yang sedikit keras. Ia memanggil putrinya, Caca, tolong ambilkan handuk ibu di kamar. Namun tidak ada jawaban. Bu Yanti mendengus pelan. Ia mencoba memanggil sekali lagi. Sedikit lebih keras kali ini. Tapi tetap tidak ada respon dan jawaban dari putrinya. Dalam hati, ia mulai merasa cemas. Jangan-jangan, Caca sedang tidak ada di dalam rumah. Dan benar saja, setelah mendengarkan lebih seksama, Bu Yanti bisa mendengar suara ember dan kain yang diperas. Jauh di halaman depan rumah. Astaga, pasti dia sedang menjemur pakaian. Bagaimana ini? Tidak mungkin aku keluar kamar mandi tanpa handuk. Jika harus menunggu Caca kembali ke dalam rumah, itu terlalu lama. Bagaimana jika aku memanggil Ferry menantuku? Siapa tahu dia ada di dalam rumah. Ucap hatinya. Sedangkan Ferry baru saja selesai mandi. Di dalam kamar, Ferry baru saja selesai memakai pakaian. Ia duduk di tepi ranjang, sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Tiba-tiba saja ia mendengar suara Bu Yanti memanggil namanya. Tidak salah lagi, ini suara Bu Yanti mertuaku. Ferry segera bangkit dan melangkah keluar kamar, mencari Bu Yanti mertuanya. Setelah sampai di depan pintu kamar mandi, kemudian, Bu Yanti membuka pintu kamar mandi sedikit. Nak Ferry, tolong ambilkan handuk ibu di kamar. Ibu lupa membawa handuk, ucap Bu Yanti sambil tersenyum. Baik Bu, sebentar aku ambilkan handuknya, ucap Ferry sang menantu. Tanpa menunggu lama, Ferry berbalik dan berjalan menuju kamar Bu Yanti. Ferry membuka pintu kamar, segera mengambil handuk yang tergantung di sisi lemari. Kemudian, ia kembali ke kamar mandi. Ini Bu handuknya, tolong kamu gantungkan di pintu. Terima kasih Fer, ucap Bu Yanti dengan sedikit malu. Sama-sama Bu, ucap Ferry. Selesai menjemur, Caca masuk ke dalam rumah berjalan menuju dapur. Disusul Ferry sang suami. Astaga sayang, kamu bikin aku kaget saja, ucap Caca sedikit kesal. Kamu sudah mandinya, ucap Caca sang istri. Ferry mengangguk. Sudah sayang, seger banget rasanya. Airnya terasa lebih dingin, ucap Ferry sang suami. Caca tertawa kecil. Bagus, biar segar dan fresh, ucap Caca sambil tersenyum. Lalu Caca membuatkan teh hangat untuk Ferry sang suami. Ayo sarapan dulu, ucap Caca. Kemudian, mereka duduk di meja makan sambil menyantap sarapan. Suara gemericik air memenuhi kamar mandi dan dapur. Bu Yanti menundukkan kepalanya, membiarkan air dingin mengalir di kulitnya.
mendinginkan seluruh tubuhnya. Tapi bukan hanya air yang terasa dingin. Ada sesuatu di dalam hatinya yang lebih dingin. Sesuatu yang telah lama ia pendam. Sesuatu yang bahkan ia sendiri enggan untuk menyebut namanya. Bu Yanti memejamkan matanya, membiarkan pikirannya melayang jauh. Sejenak, ia teringat masa lalunya. Masa di mana ia masih memiliki suami. Seseorang yang selalu hadir dalam hidupnya. Seseorang yang biasa menggenggam tangannya, menemaninya tidur di setiap malam. Namun, semua itu telah berlalu. Suaminya telah pergi bertahun-tahun yang lalu, meninggalkan Bu Yanti dengan segudang tanggung jawab sebagai ibu sekaligus sebagai kepala rumah tangga. Namun, Bu Yanti tidak mengeluh, tidak merasa keberatan. Baginya bisa membesarkan Caca seorang diri sudah cukup membuatnya bahagia. Tapi jauh di lubuk hatinya, tetap saja ada kekosongan dan kehampaan. Kekosongan yang semakin hari semakin terasa, terutama sejak Caca menikah, dan kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan suaminya. Bu Yanti menarik nafasnya dalam-dalam, menghembuskannya secara perlahan, berharap setidaknya air ini bisa mendinginkan gejolak aneh yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Selesai mandi, ia bergegas masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba, wajah Ferry sang menantu terlintas dalam benaknya. Wajahnya yang tampan, tubuhnya yang kekar dan berotot, sikapnya yang lembut perhatian dan penuh hormat, membuat Bu Yanti merasa senang dengan sosok Ferry menantunya. Hatinya berbunga-bunga. Ia merasa bahagia ketika membayangkan Ferry menantunya. Hatinya bergetar entah kenapa. Ada keinginan dan ketertarikan kepada Ferry menantunya sendiri. Bu Yanti duduk di atas kasur, sembari menatap cermin di lemari. Menatap wajahnya yang kini berusia 40 tahun. Dengan garis-garis halus di wajahnya. Melihat tubuhnya yang seksi, besar padat dan berisi. Kulitnya yang mulus dan putih. Kedua gunung kembarnya yang besar dan padat, seolah menambah daya tarik untuk dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Caca anaknya, tubuhku lebih besar dan seksi. Gunung kembarku juga terlihat besar dan berat. Aku yakin Ferry pasti melirikku. Ferry pasti tergoda dengan tubuhku yang besar dan seksi, ucap hati Bu Yanti. Namun, saat Bu Yanti hendak membuka pintu kamarnya, tiba-tiba saja ia mendengar suara aneh dari dalam kamar Caca. Suara yang tidak asing lagi baginya. Suara-suara kenikmatan. Suara yang penuh cinta dan belayan kasih sayang. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di telinga Bu Yanti. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dadanya terasa sesak, nafasnya berat. Pikiran Bu Yanti kini melayang jauh membayang sebuah gambaran. Gambaran yang tidak seharusnya ada di dalam pikirannya. Bu Yanti hanya bisa menggigit bibirnya, meremas jari tangannya. Astaga, suara ini terasa begitu nikmat dan enak. Bu Yanti tidak bermaksud mendengarkan permainan mereka. Namun suara-suara itu begitu jelas terdengar dalam keheningan kamarnya. Ini adalah hal yang wajar bagi mereka sebagai pasangan suami istri. Kemudian, ia duduk di tepi ranjang, sambil terus mendengarkan suara Caca dari dalam kamar. Bu Yanti memejamkan mata, mencoba menenangkan gejolak di dalam dirinya. Hasratnya kini menggelora, nafsunya tiba-tiba saja naik ke permukaan. Tanpa sadar, tangannya meremas kedua gunung kembarnya. Ia tak sanggup lagi menahan hasrat nafsunya. Suara kenikmatan itu, seolah nyata ia rasakan sendiri. Kenikmatan yang selama ini ia dambakan, membuat Bu Yanti melakukan hal yang seharusnya tidak pernah ia lakukan, demi melampiaskan hasratnya yang sedang memuncak. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.